teman-teman, balik lagi bersama saya Nesya. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab 12, yaitu manajemen user group. Nah, apa aja sih materi-materi yang ada di bab 12 ini? Nah, materi yang pertama ada membuat user dengan user add. Nah, materi yang kedua ada option pada user add. Yang ketiga ada membuat user dengan add user. Yang keempat, membuat grup. Yang kelima, menambahkan user ke grup. Dan yang terakhir atau yang nomor 6 yaitu menghapus user dan grup. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Kalian bisa buka Ubuntu desktopnya, kemudian kalian buka terminalnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini kita memiliki dua user, yaitu user yang pertama ketika kita mengetikkan perintah woami. Kemudian kita juga memiliki satu user lagi, yaitu user root. Untuk masuk ke root, teman-teman cukup ketikkan sudo su. Ketika kita coba woami kembali, kita sekarang berada di root. Nah, kali ini kita akan membuat user dengan perintah user add, di mana itu pasti memiliki banyak fungsinya. Salah satu fungsinya adalah pada suatu perusahaan terdapat banyak atau lebih dari satu sistem engineer, maka teman-teman perlu tuh membuat user-user baru untuk engineer-engineer tersebut. Nah, selain fungsi tersebut, juga terdapat fungsi lainnya, yaitu untuk mendeteksi suatu kesalahan. Jadi, kita bisa tahu siapa yang menyebabkan kesalahan pada user tersebut. Oke, untuk membuat usernya, kita kembali dulu ke home, kemudian kita ke root. Nah, di sini kita akan melihat user apa saja yang berada di root ya teman-teman, dengan cara cat slice etc slice swd. Di sini terdapat banyak data-data tentang usernya. Bisa dilihat bahwa kita bisa scroll ke atas dulu. Bisa dilihat bahwa user demon dan user bin ini tidak dapat login ya, karena di sini sudah tertuliskan no login, yang artinya kita tidak bisa login atau masuk ke dalam kedua user tersebut, karena kedua user tersebut itu sudah dari sistemnya. Oke, kemudian kita clear. Oke, kita akan mencoba membuat user 5 dengan perintah user add user 5. Kemudian kita cat lagi. Oke, terlihat ya kita sudah membuat user 5. Oke, kita coba to user 5. Kemudian kita woami, lalu kita kembali ke user biasa, yaitu user kita sendiri. Lalu kita coba lagi untuk masuk ke user 5 dengan cara su user 5. Oke, di sini kita dimintakan password nih, padahal ketika kita membuat user 5 ini, itu langsung berhasil dan tidak dimintakan password apapun. Maka di sini kita tidak akan bisa masuk. Namun sebelumnya kita bisa masuk karena kita menggunakan root, jadi kita bisa masuk lewat user biasa. Itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, coba bikin password untuk user 5. Caranya yaitu kita perlu masuk ke root terlebih dahulu, karena memang sebelumnya ketika kita membuat user 5 ini kita membuatnya di root. Oke, di sini kita coba untuk membuat password untuk user 5, yaitu dengan perintah passwd user 5. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, jika terdapat get password, itu artinya kita memasukkan password yang terlalu mudah. Oke, langsung saja kita lanjutkan karena ini tidak terlalu dihiraukan. Di type. Oke, password update successful. Kemudian kita akan coba masuk lagi ke user 5. Oke, di sini kita sudah masuk ke user 5. Oke, kenapa sih tampilannya berbeda dengan user biasa? Kita bisa lihat di cat slice etc slice passwd. Oke, kita bisa lihat di sini ketika kita melihat pada user biasa kita, yaitu user Nesya, ini base-nya adalah slice bin slice bus. Kemudian jika kita lihat user 5 ini, base-nya adalah slice bin slice sh. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu option pada user add.
kalian bisa buka terminalnya terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kalian ketikkan @etc/passwd. Terlihat di sini di user kita, itu base-nya adalah /bin/bash. Kemudian di user 5, itu base-nya adalah /bin/sh. Oke, kemudian kita akan masuk ke user 5. Jadi kalau kita masuk ke user 5 itu tampilannya seperti ini, hanya terdapat dolar. Tapi ketika kita masuk ke user kita sendiri, itu panjang dan lebih enak untuk dilihat. Oke, kita akan coba mengganti base-nya menjadi /bin/bash. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke root lagi. Zoom. Oke, clear dulu ya teman-teman. Lalu kita coba user admin help. Di sini banyak opsi yang bisa digunakan. Nah, tapi yang paling penting adalah min-m. Karena min-m ini agar user yang kita buat sudah mendapat home directory-nya. Oke, kita bisa lihat ke bawah. Di sini terdapat min-s atau shell. Nah, min-s atau shell ini dimana kita mau mengganti shell-nya menjadi /bin/bash. Kemudian kita coba user admin min-s /bin/bash user 6. Oke, kita akan mencoba user admin min-s /bin/bash user 6. Kemudian kita /etc/passwd. Oke, bisa dilihat di sini di user 6 ini base-nya sudah menjadi /bin/bash. Kemudian kita ls/home. Oke, di sini saat kita ls/home di sini terdapat user kita yaitu user Nesya, user 4 dan user 6. Oke, lalu kita akan mencoba masuk ke user 6 dengan cara user 6. Kemudian kita ketikkan cd, lalu kita coba lagi user 6. Oke, di sini kita dimintakan password ya teman-teman. Ini kita tidak bisa masuk karena kita tidak membuat password. Karena pada saat kita membuat user 6 ini, kita menggunakan user root. Oke, kita akan coba masuk ke rootnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Kemudian kita akan memberikan password ke user 6 dengan cara passwd user 6. Oke, kita akan coba login lagi ke user kita terlebih dahulu. Lalu setelah kita masuk ke user kita ketikkan perintah cd. Nah, baru kita masuk ke user 6. Nah, kita akan mencoba masuk ke user 6. Apakah dia sudah bisa atau masih tetap memasukkan password atau butuh password? Oke, di sini kita disuruh memasukkan password user 6. Karena tadi kita sudah membuat password untuk user 6, jadi kita tinggal memasukkannya saja. Oke, sekarang kita sudah login ke user 6. Coba kita cek dengan WoAmi. Oke, saat kita WoAmi, kita sudah berada di user 6. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Oke, masuk ke materi yang ketiga, kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Oke, kalian bisa gunakan perintah add user untuk menambahkan user lagi dengan cara add user 7. Lalu kita enter. Oke, di sini dia langsung membuatkan home directory-nya ya teman-teman. Oke, kita disuruh memasukkan password untuk si user 7 ini. Oke, lalu kita retype. Nah, jika terdapat full name seperti ini, jika kalian tidak ingin mengisikan, kalian bisa langsung skip dengan cara enter gini. Oke. Oke, lalu kita ketik Y, enter. Kemudian kita ls size home. Oke, di sini dia menunjukkan nama user 7 ini. Nah, ketika kita mau mencoba melihat filenya, kita bisa gunakan perintah
tile slice etc slice passwd. Bisa dilihat di sini bahwa user 7 dia base-nya adalah slice bin slice bus. Jadi tile ini digunakan untuk melihat 10 baris terakhir pada passwd. Oke, kemudian kita akan login ke user 7. User 7. Kemudian kita coba woami. Oke, saat kita woami ini sudah di user 7. Lalu kita coba cd pwd. Oke, di sini kita sudah dibuatkan home directory-nya yaitu slice home slice user 7. Oke, kita masuk ke materi yang keempat yaitu membuat grup. Grup sendiri berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user pada satu kelompok. Selain itu, grup juga berguna untuk mempermudahkan kita untuk memberikan suatu akses atau permission ke beberapa user. Oke, teman-teman bisa buka terminalnya terlebih dahulu, lalu kalian langsung saja masuk ke root. Oke, untuk membuat grup, kalian bisa gunakan perintah group add, lalu nama grup yang akan kalian buat di sini. Saya menggunakan contoh grup 1. Lalu kita enter. Lalu kalian bisa cek dengan cat slice etc slice group. Oke, di sini sudah ada grup 1 dan grup yang default yaitu grup user kita yaitu user Nesya. Karena dulu waktu kita install Linux group ini, kita defaultnya dibuatkan grup ya, dan juga ada user 6 dan user 7. Oke, kita coba buat grup lagi dengan perintah group add group 2. Group 3. Lalu kita bisa cek dengan perintah cat slice etc slice group. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada grup 3. Dan kita akan coba membuat grup 4 dengan perintah group add group 4. Lalu kita enter dan coba kita cek lagi menggunakan cat slice etc slice group. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita sudah membuat grup 4. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kelima yaitu menambahkan user ke grup. Oke, kita masuk ke materi yang keenam yaitu menambahkan user ke grup. Oke, yang paling pertama kalian buka terminalnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke root. Sebelum itu kita coba melihat user ini tuh masuk ke grup mana. Misalnya kita coba masuk ke user kita. Dengan caranya yaitu ID nama user kita yaitu di sini saya menggunakan nama Nesya. Oke, terlihat di sini user Nesya berada di grup Nesya, kemudian ada ADM, CD-ROM, dan lain sebagainya. Coba kita akan cek user 5. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk cek user 5 dengan perintah seperti tadi ID user 5. Oke, saat kita lihat di sini grup di ID user 5 ini ada user 5 sendiri. Kita akan coba lagi untuk melihat user 6. Nah, di sini saat kita ID user 6 di sini juga terdapat grupnya yaitu user 6. Dan di sini kita akan mencoba masukkan user 5 dan user 6 pada suatu grup atau kelompok. Kita sebelumnya cek terlebih dahulu dengan cat etc group. Oke, saat kita lihat di dalam cat slice etc group, nah di sini sudah terdapat 3 grup yaitu grup 1, grup 3, dan grup 4. Oke, kita akan mencoba user mode min help. Oke, bisa diperhatikan di sini ada min-k untuk groups. Oke, langsung saja kita coba user mode min-k besar. Kemudian grup yang akan kita masuk, kemudian nama grupnya yaitu grup 1 dan user yang akan kita masukkan ke dalam grup 1 ini user 5. Kita bisa cek dengan ID user 5. Oke, saat kita cek dengan menggunakan ID user 5, di sini grupnya sudah menambah 1 yaitu saat kita memasukkan perintah tadi user mode min-k grup 1. Nah, maka dari itulah di sini di ID user 5 ini sudah terdapat
grup 1. Oke, kita akan mencoba lagi. Kali ini kita memasukkan usermod min G grup 3, grup 1, kemudian user 6. Oke, lalu kita cek kembali menggunakan ID user 6. Oke, saat kita ID user 6 ini, dia sudah masuk ke grup 1. Oke, saya akan cek user 5, ID user 5. Oke, teman-teman, di sini saya akan menambahkan user 5 ini ke dalam dua grup sekaligus dengan perintah min a atau append. Oke, langsung saja kita coba. Oke, langsung saja kita coba usermod min g grup 3 user 5. Kalau kita enter, kemudian kita ID user 5. Oke, saat kita cek menggunakan ID user 5 ini, nah ini user 5 sudah masuk ke grup 3, tetapi karena sebelumnya user 5 ini sudah masuk ke grup 1, tapi saat kita perintahkan lagi bahwa dia masuk, perintahkan lagi menggunakan min G, kemudian grup 3, nah alhasil si grup satunya ini bakalan hilang dan diganti dengan grup 3. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan min A untuk menambahkan user ke dua grup sekaligus. Usermod min AG grup 1 user. Oke, kita coba ID user 5 kembali. Nah, saat kita ID user lagi, nah di sini user 5 ini sudah masuk ke grup 1 dan grup 3. Kenapa dia di sini tiba-tiba ada grup 1? Karena kita barusan telah menggunakan perintah usermod min AG. Perintah tersebut untuk memasukkan satu user ke dua grup sekaligus. Nah, kita sudah sampai di materi yang terakhir atau materi yang keenam, yaitu menghapus user dan grup. Oke, kita akan mencoba menghapus grup dengan perintah yang sama, yaitu grup del grup 1. Kita enter dan min add. Oke, coba kita cek menggunakan cat slice etc slice. Oke, bisa dilihat di sini grup 1 kita sudah terhapus ya teman-teman. Di sini tinggal grup 3, grup 4. Oke, kita akan coba lagi grup del user grup del grup 3. Oke, kita coba cek lagi menggunakan cat. Oke, bisa dilihat di sini grup 1 dan grup 3 kita sudah terhapus dan tinggal grup 4. Oke, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai di bab 12 ini. Nah, semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!